tiba-tiba suara piano di studio itu tuh berbunyi. Jadi itu tadi kejadian pertama ya Pak ya, dari beberapa kejadian yang Pak alami di pesantren dulu waktu umur berapa? Umur 15 tahun. 15 tahun. Ya sekitar waktu SMP ya. Mungkin ada kejadian lagi, kejadian selanjutnya yang mungkin yang lebih parah atau lebih ekstrim dari kejadian yang pertama. Untuk kejadian yang ekstrim gitu, ada itu kejadiannya murni saya sendiri yang mengalami, dan bukti realnya itu disaksikan sendiri, bukti nyatanya itu disaksikan sendiri sama teman-teman saya dan juga guru saya. Jadi pada awalnya itu saya itu lagi ngobrol-ngobrol santai selepas pulang sekolah. Ngobrol santai siang hari sekitar jam 12-an, jam 12 siang sudah pulang sekolah. Itu umur saya sekitar umur 16 tahunan. Jadi ini kayak kejadian tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya, iya. Dan ini lebih parah lagi gitu. Itu pas waktu saya ngobrol santai di depan kamar, kan biasa kalau santri itu ngomong apa ya? Ya dalam artian itu kayak gibah gitu ya. Biasa. Gosip. Dan emang kita itu sedikit cerita yang horor-horor gitu ya. Gimananya pondok pesantren itu ngelihat apa, kamu pernah ngalamin ini itu gitu ya. Dan kan saya emang orangnya tuh kayak bodo amatan lah gitu, cuma ngedengerin aja gitu. Dan pas di pertengahan kita itu ngobrol gitu, tiba-tiba saya tuh sekelebat ngelihat sosok si jubah merah gitu. Intinya kayak kuntilanak tapi pakai baju merah gitu. Kalau kita itu nyebutnya biasa itu jubah merah. Wah, paling ekstrim sekali nih hantunya. Yang melihat Mbak dulu. Iya, saya melihat dengan mata telanjang gitu. Melihat dengan mata kepala saya sendiri sekelebat lewat di kayak pagarnya kamar gitu. Oh, dia lewat. Nah, pas waktu dia lewat, aku itu dalam hati tuh aku gumam, ih kok gak permisi sih gitu. Kan namanya hantu ya mas, namanya hantu juga gak perlu permisi gitu. Tapi aku tiba-tiba kayak gumam kayak gitu, ih kok gak permisi sih gitu. Nah tiba-tiba aku tuh kayak merasa ngantuk gitu, padahal kan masih siang gitu, dan emang saya itu gak biasa tidur siang. Biasanya ya sore jam habis asar, habis kegiatan gitu. Tiba-tiba pas waktu itu saya tuh ngantuk, kayak mata itu berat banget, dan tiba-tiba saya tuh pingsan gitu. Nah ini saya dapat cerita ini, realitanya itu diceritain teman-teman gitu. Nah pada waktu itu saya pingsan, katanya saya pingsan gak sadarkan diri sampai hampir 1,5 jam. 1,5 jam lumayan lama. Teman-teman kira itu saya tuh tidur gitu, padahal enggak gitu. Padahal ya itu kesurupan. Dan kesurupannya saya itu lumayan aneh, kata teman saya itu lumayan aneh. Dia tuh bilang, kamu beda kesurupannya sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya dalam artian itu kayak kesurupannya biasanya kan ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk, entah itu mecahin barang atau ngelempar barang atau pokoknya iya ngamuk gitu.
kalau aku itu enggak gitu katanya. Kamu nyakitin diri kamu sendiri dengan mohon maaf dengan membuka pakaian sampai gak ada sehelai benang pun dalam tubuh saya, kata teman saya gitu. Kaget saya waktu diceritain kayak gitu. Terus aku tanya lagi, terus kejadian selanjutnya kayak gimana gitu. Dan yang lebih ekstrim lagi, kata temanku, kamu itu seperti melayang dalam artian bukan di atas kepala gitu katanya. Bisa terbang gitu katanya. Kalau diukur dari kaki itu sekitar 5 cm kamu melayang. 5 cm itu sejengkal. 5 cm itu sejengkal ya, segini. Melayang segini. Wow gitu aku. Kok bisa gitu aku. Aku ya yang diceritakan dari teman itu aku kok kaget kok bisa kayak gitu. Terus aku tanya lagi, terus gimana kelanjutannya? Kelanjutannya kamu itu terbang dan arahmu itu ke tangga gitu katanya. Ke tangga, ngapain ke tangga gitu aku? Ngapain aku ke tangga? Mau turun tangga, mau udah terbang gitu ya aku sambil tak guyoni si temanku itu. Ngapain aku ke tangga gitu? Dan kagetnya lagi, kamu itu ngelemparin diri kamu kayak bola gelinding di tangga. Padahal tangga itu ada 25 itu apa? Lantai. 25 lantai. 25 tangga. Kalau itu kan kesurupan berarti gak kerasa apa? Iya, gak kerasa apa-apa dan anehnya lagi kata temanku, biasanya kalau orang jatuh dari tangga itu kan biasanya terluka. Aku enggak sama sekali. Minimal luka-luka ringan. Minimal luka-luka ringan. Aku enggak. Dan aku itu ketika udah gelinding di tangga, terus ada di bawah, ya aku kayak orang biasa gitu, kayak gak ngerasain apa-apa, tiba-tiba berdiri jalan kayak biasa itu. Kayak biasa. Itu belum sadar. Belum sadar. Nah, pas posisi itu kan aku udah kayak dipocongin gitu. Maksudnya dipocongin itu dalam artian aku diselimuti, dipakai selimut gitu. Di apa? Dikasih penutup selimut gitu sama teman-teman katanya ini aku. Terus aku tanya lagi, terus gimana? Pas aku disadar itu disadarin sama siapa gitu. Nah, tiba-tiba itu ada Gus, ada Kiai, terus kamu disamperin, tiba-tiba kamu pingsan lagi. Ternyata jinnya udah pergi gitu, takut sama Kiai. Ya udah, aku sadar, dibawa ke atas, disadarin, udah sadar, tapi saya itu langsung tidur dan tidurnya saya itu dari jam 3 sore habis asar sampai jam 6 pagi dan itu gak bangun-bangun. Kan kalau kayak gitu kan tidurnya itu gak normal gitu. Tidurnya lama. Kan maksimal orang tidur itu 6 sampai 8 jam. Jadinya ya mungkin kata teman saya gitu, mungkin kamu masih dibawa alam sadar gitu, maksudnya masih dibawa kemana-mana gitu. Tapi pas kejadian itu, pas waktu saya sadar tiba-tiba di sekeliling saya tuh gak ada orang, gak ada teman-teman gitu. Itu posisinya di kamar yang di atas? Posisinya di kamar saya, bukan di studio tadi ya. Udah di kamar saya dan emang gak ada orang sama sekali. Dan kagetnya juga saya tuh kok aku tiba-tiba diselimutin gitu. Aku sadar gak ada orang juga gitu. Ternyata pas saya lihat jam dinding itu pukul 9 pagi. Berarti teman-teman udah pada sekolah semua. Ya udah, aku kayak bersih-bersih sendiri meskipun agak pusing gitu, agak berat gitu badan yang mau beraktivitas gitu, tapi aku paksain. Jadi itu apa pingsannya dari
Maksudnya tidurnya itu dari sore kan? Dari sore Jam? sampai jam 3 sekitar habis asar. Habis asar sampai jam 9 pagi kan? Jam 9 pagi sadar baru sadar. Berapa jam ya? Setengah hari gak sih? Setengah hari. Hampir sehari. Hampir 1 hari.